Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hai Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Janita Nur Hidayah. Saya dari kelas 12 MIPA 4 absen 19. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan dari aplikasi pembelajaran sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Judul percobaan yang saya lakukan yaitu pembuatan es krim dengan metode aplikasi penurunan titik beku. Untuk tahu lebih lanjut, tonton terus ya. Jadi, tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan es krim dengan pengaplikasian dari sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Oke, sekarang masuk ke tahap proses pembuatannya. Yang pertama yaitu menyiapkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada es batu, ada gula pasir sebanyak 2 sendok makan, ada garam, ada air sebanyak 300 ml, ada wadah untuk tempat pembongkaran nanti, ada bahan yang digunakan untuk membuat adonan es krim seperti 2 saset bubuk coklat, 2 saset susu kental manis, dan pengemulsinya atau TBM. Lalu yang terakhir dibutuhkan kantung plastik untuk memasukkan adonan es krim, dan alatnya yaitu ada mixer. Sekarang kita masuk ke tahap proses pembuatannya ya. Oke, proses pembuatan yang pertama yaitu membuat adonan es krimnya. Oke deh, masuk ke tahap proses pembuatannya. Yang pertama yaitu membuat adonan es krim. Bahan-bahan dan alat yang digunakan yaitu ada mixer, ada 2 bungkus susu kental manis dan 2 bungkus bubuk coklat, kemudian ada air sebanyak 300 ml, ada gula pasir sebanyak 2 sendok makan, dan ada pengemulsi yang digunakan nanti adalah sebanyak 2 sendok. Oke, yang pertama kita masukkan dulu semua bahannya. Setelah semua bahannya dimasukkan, kemudian kita mixer selama 10 menit. Setelah dimixer selama 10 menit, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas takar. Oke deh, adonan es krimnya telah selesai. Tahap yang kedua yaitu saya akan memasukkan adonan es krim ini ke dalam kantung plastik lalu diikat. Siapkan kantung plastiknya ya. Oke deh, adonan es krimnya telah dimasukkan ke dalam kantung plastik. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga ya. Oke, di tahap ketiga ini adalah tahap untuk proses pengerasan es krimnya. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada es batu, ada garam, ada wadah, dan ada adonan es krim yang telah dibungkus kantung plastik. Yuk kita mulai. Pertama, siapkan es batunya. Lalu tuang garam ke dalam wadah yang berisi es batu. Setelah itu aduk sehingga garamnya merata ke seluruh bagian es batu. Setelah tercampur rata, tuang adukan garam dengan es batu ini ke dalam wadah, sedikit demi sedikit ya. Sudah setengahnya, lalu masukkan
adonan es krim yang telah dibungkus ini. Kemudian ditambahkan lagi campuran antara es batu dengan garamnya ya, hingga penuh. Setelah itu tutup wadahnya dengan tutupnya, lalu kita guncang-guncangkan hingga es batu dengan garamnya ini larut dan es batunya ini akan mencair. Oke deh, setelah beberapa menit diguncangkan dan sekarang es batunya telah mencair, berarti sudah larut dengan garam. Mari kita buka dan mari kita lihat hasilnya. Wah, sekarang adonan es krimnya sudah memadat atau membeku. Sekarang kita sajikan dalam gelasnya ya. Wah, benar. Sekarang adonan es krim yang awalnya cair sudah memadat. Kita masukkan ke dalam gelas wadahnya. Ini dia hasilnya. Oke deh, percobaan es krimnya telah berhasil. Sekarang kita cobain. Tekstur es krimnya benar-benar lembut dan ini benar-benar padat. Silakan mencoba. Nah, jadi adonan es krim yang telah dibungkus kemudian direndam pada campuran garam dan es batu, lalu diguncang-guncangkan sehingga tekstur dari adonan es krim ini berubah menjadi padat atau membeku. Ini semua dapat terjadi karena ada perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran antara garam dengan es batu. Nah, es batu ini memiliki temperatur 0 derajat Celcius, tetapi untuk dapat membekukan adonan es krim dibutuhkan suhu atau temperatur yang lebih rendah karena adonan es krim ini merupakan larutan antara zat pelarut dengan zat pelarut, jadi dibutuhkan suhu atau temperatur yang lebih rendah. Kemudian ditambahkanlah garam pada es batu ini yang berfungsi untuk menurunkan temperaturnya. Jadi garam ini akan larut bersama es yang mencair membentuk air garam, di mana nanti temperaturnya akan menurun dan dapat membekukan adonan es krim ini. Tetapi dalam proses ini dibutuhkan kalor untuk dapat membekukan es krim ini, sehingga es krim ini dapat membeku. Dan proses pengguncangan yang dilakukan itu untuk memperkecil kristal-kristal es sehingga dengan mudah membuat adonan es krim menjadi bertekstur padat atau membeku. Dari percobaan yang telah dilakukan pada kali ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel atau konsentrasi dalam larutan, di mana sifat koligatif larutan ini terbagi menjadi 4, yaitu ada penurunan tekanan uap, ada penurunan titik beku, ada kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Penurunan titik beku adalah penurunan suhu beku yang disebabkan oleh molekul-molekul zat terlarut, di mana penurunan titik beku itu sebanding dengan molalitas larutan dan tetapan penurunan titik beku pelarut. Pada pembuatan es krim diterapkanlah penurunan titik beku, yaitu dengan ditambahkannya garam sebagai penurunan titik beku dan sehingga adanya perpindahan kalor yang membuat es krim ini membeku. Sekian dari saya, Janita Nur Hidayah. Saya dari kelas 12 MIPA 4 absen 19. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.